tetap bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Raya. Mosi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, di sini saya Ainul Yakin dengan akhiran NIM 032 dari kelas A Fakultas Hukum dengan matkul Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pembentukan dari BPUPKI. Ya, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, situasi perang Asia Pasifik semakin tidak menguntungkan. Jepang setelah perang Asia Pasifik banyak kekalahan dari sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bentuk keseriusan itu, Jepang memerdekakan Indonesia dengan bentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Tepatnya pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini sering kita kenal dengan sebutan Dokoritsu Jumbi Chosakai. Perkenalkan, nama saya Dina Nisa dengan akhiran NIM 03. Selanjutnya adalah bagian keanggotaan. Jumlah anggota 62 orang bangsa Indonesia, ditambah 7 orang Jepang sebagai penasihat. Ketua Dr. K. RT Rajiman Batyo Diningrat, Wakil Ketua Ichi Bamase Jepang, dan RP Seroso. Anggota BPUPKI berasal dari berbagai golongan, nasionalis, Islam, dan tokoh daerah, agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ravalina Tulusari dengan NIM akhir 015. Sidang BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi ditambah beberapa sidang tidak resmi. Yang pertama, sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Topiknya merumuskan dasar negara MR Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Mengusulkan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Prof. Dr. Supomo 39 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik, di mana negara tidak memisahkan individu dan masyarakat, melainkan satu kesatuan yang harmonis. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan gagasan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudaya. Istilah Pancasila pertama kali digunakan oleh Soekarno pada sidang pertama ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Sitabar dengan akhiran NIM 09. Saya akan melanjutkan yang tadi ya. Yang kedua adalah panitia kecil dalam dan piagam Jakarta. Setelah sidang 1, dibentuk panitia kecil beranggotakan 9 tokoh penting, dikenal sebagai panitia 9, yang menghasilkan piagam Jakarta 22 Juli 1945. Isi piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, sidang kedua 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Topik membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Hasilnya merancang dan menyetujui Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan bersumber dari Piagam Jakarta, batang tubuh, ada 7 pasal, 4 pasal, aturan peralihan dan Republik Indonesia, sistem pemerintahan presidensial. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas Hindia dan Belanda. Perkenalkan, nama saya Marika Andaska Nimrum dengan akhiran NIM 14. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang akhir BPUPKI. Setelah menyelesaikan tugasnya pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang. PPKI kemudian melanjutkan perjuangan hingga memproklamasikan kemerdekaan pada 17